belakang gitu kan, takut ke belakang kan kita ke belakang, so nggak dapet gambar. Hidup lagi lo. Hidup Minal aidin wal faizin ya. Minal aidin wal faizin ya. Idealis. Makan apa tadi? Panis. Panis. Artinya mau ikut. Lumayan untuk kita. Cukup. Jadi mentok kan ini ya. Bang Kapten. Bang Kapten. Foto bertiga nih Bang Kapten. Ah. Gusimin. Panis. Foto bareng. Palembang. Amin. Ini. Oh ya. Bawa. Lihat kemana ini? Kenapa? Bapak Ibu sekalian, dalam waktu beberapa saat lagi acara akan segera kita mulai, dan untuk rekan-rekan media dengan penuh rasa hormat kami persilakan untuk bergeser. Anggap selesai, tapi Kapten selamanya di hati saya. Terima kasih Kapten. Kapten abadi. Bukan hanya terbuka PKB. PKB aja saya sekarang kerasanya di PKS. Saya dulu jarang main di kantor PKS. Sekarang kalau di PKS, males pulang dari kantor PKS. Magnetnya itu sudah luar biasa. Apalagi setelah Presiden rumahnya direview. Manusia paling sederhana di Republik Indonesia. Yang saya banggakan Pak Presiden PKS, yang saya muliakan Pak Yan Termadi, pimpinan Nasdem yang saya muliakan Pak Gazil, Pak Hidayat Nur Wahid yang saya cintai, saya banggakan. Pak Hidayat ini setiap pemilu suaranya nggak pernah kecil,
Saya selidiki itu. Di dapil manapun suaranya pasti di atas 200.000. Di Jakarta berkali-kali. Ternyata wiridnya itu wirid langit dan wirid bumi baru. Luar biasa Pak Hidayat. Terima kasih Pak Hidayat, kebersamaan kita terus. Pak Sekjen Nasdem yang saya banggakan, seluruh tokoh-tokoh yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, pimpinan dan seluruh jajaran timnas yang saya banggakan. Tuhan itu menciptakan dua sifat yang luar biasa kebersamaan ini. Yang pertama, dua sifat itu bersamaan di dalam timnas dan kita. Pertama, sifat berani. Kita itu luar biasa, berani semuanya. Bahkan ketika saya pribadi memutuskan gabung sama Mas Anies, rombongan saya, Pak, mulai hari ini kita nyatakan pakai helm semua demi keamanan. Alhamdulillah, ternyata keberanian itu ada. Dan sifat itulah yang membuat kita yakin dan optimis sehingga kita berani tanding sampai akhir pada Pilpres 2020. Nah, yang kedua, sifat yang ada di dalam Pak Saugi ini, timnas ini lupa. Jadi selain berani ada sifat, alhamdulillah dikasih Tuhan sifat lupa. Lupa kalau musuh kita itu Mike Tyson. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang lupa. Sehingga luar biasa. Jadi sifat berani dan sifat lupa itu ternyata berkah luar biasa. Bayangkan kalau kita ingat kalau musuh kita Mike Tyson, setiap hari kita sembunyi ketakutan. Alhamdulillah Allah telah memberikan dua sifat itu sekaligus pada Pak Saugi dan saya, sehingga tanpa pakai helm pun kita berani ngebut terus menerus selama beberapa bulan terakhir ini untuk Pilpres 2020. Dan tentu pengalaman beberapa bulan hampir 1 tahun ini telah memberikan banyak warna. Kemarin saya minggu lalu naik kereta bersamaan dengan orang tua yang ketika naik kereta kesulitan, nggak ada apanya, pakai kursi roda kesulitan, itu penumpang marah-marah. Di berbagai negara kalau kereta ada orang difabel atau orang naik kursi roda pasti sudah tersedia jalannya. Yang saya luar biasa itu ada orang marah-marah, ini gara-gara Amin kalah ya begini ini. Saya bilang, apa hubungannya? Jadi luar biasa, itu artinya spirit perubahan dan perjuangan ini betul-betul masuk di lingkungan seluruh masyarakat kita. Sampai kereta nggak ada jembatannya aja, yang disalahkan kenapa ini terjadi karena Amin masih kalah. Karena itu pengalaman berbulan-bulan ini membawa kita untuk semakin yakin dan optimis. Seperti yang Pak Saugi sampaikan tadi, kita telah melawan dengan sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, dan sehormat-hormatnya untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Ibarat persaingan Pilpres ini sebetulnya kan salah satunya ada yang menganggap ini seperti tinju. Tinju yang ya kita harus pinter-pinter kapan mukul, kapan apa namanya, saya lupa namanya. Intinya pertarungan, kalau menurut Mas Anies itu ini lawan tandingnya yang harus kita terus pahami karakter lawan tandingnya, sehingga perjuangan perubahan menurut saya tidak akan berhenti di sini sampai kapanpun. Perubahan itu menjadi kebutuhan bangsa ini kalau mau selamat, maju, dan makmur sejahtera. Amin. Oleh karena itu saya sangat bahagia, bersyukur, bangga, dan terima kasih atas kebersamaan timnas selama beberapa bulan terakhir. Dan Pak Saugi tadi yang paling bersejarah adalah menentukan siapa yang akan menjadi kapten itu benar. Lama kita diskusi bukan karena siapa yang akan ditunjuk, menunggu siapa yang akan nyumbang dulu. Mas Anies bilang insya Allah minggu depan. Ketemu minggu depan, insya Allah minggu yang akan datang. Sampai Pilpres terakhir nggak ada yang nyumbang. Itu salah satu yang membuat
Itu pun bisa 25%. 25% itu pun versi KPU. Ada 3 versi hasil pemilu. 1 versi KPU, 2 versi PKS, 3 versi lembaga survei, kan gitu. Saya paling yakin versi PKS. Di PKS selalu datanya paling lengkap kan gitu. Karena itu tentu semua proses yang berlangsung ini luar biasa dengan keterbatasan yang kita miliki, logistik yang apa adanya, masih lumayan kita bisa berkampanye ke seluruh Indonesia dengan keterbatasan yang ada, sampai kita nggak percaya kita bisa keliling Indonesia dengan semangat yang tinggi, bahkan di luar dugaan dengan seluruh kekurangan yang kita miliki. Itu menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan benar. Jadi sebagai umat muslim itu kan ada 2, melakukan sesuatu itu kalau ada penyesalan itu biasanya namanya maksiat. Jadi kalau ada tamu kemudian tamunya pulang nyesel, kenapa? Itu ada unsur maksiat. Tapi kalau melakukan sesuatu senang, bahagia, itu biasanya termasuk ibadah. Nah, perjuangan 2024 itu insya Allah ibadah yang mulia. Saya kira itulah. Saya tidak pernah menyesal bertemu Pak Syauqi dan bahagia serta bangga selamanya bersama Pak Syauqi. Begitu juga dengan timnas, ini luar biasa dan inilah yang disebut perjuangan tanpa henti yang akan kita teruskan sampai kapanpun, sampai kita berhasil tahap demi tahap dari seluruh cita-cita kita. Sekali lagi terima kasih Mas Anies, Bu Ferry, kita terus merepotkan di rumah ini. Terima kasih kepada tokoh-tokoh yang membackup perjuangan Amin.